Halo semuanya, kali ini Science Point of View berkesempatan untuk melihat proses pembuatan salah satu makanan tradisional khas Jawa Barat, yaitu ulen. Sebutan orang Sunda untuk penganan uli ketan. Nah, sekarang mari kita lihat proses pembuatan ulen dengan Ibu Neni dan Bapak Adul. Persiapkan peralatannya dulu ya. Dalam pembuatan ulen ini, proses memasak nasi ketan dilakukan menggunakan tungku. Selanjutnya, beralih ke proses mengupas 2 buah kelapa. Kemudian, pisahkan tempurung kelapa atau batok kelapa dari dagingnya. Kalau di sini, proses pemisahan daging kelapa dari tempurungnya disebut dengan ngabutik. Mang nuju naon? Ngabutik kelapa. Manggo naon, Mang? Ada mau ulen. Sebelumnya, beras ketan telah dicuci terlebih dahulu. Kemudian, direndam selama setengah atau 1 jam yang fungsinya agar beras ketan tidak keras. Lalu, bilas kembali agar beras ketan semakin bersih. Nah, setelah itu, kita mulai memasuki proses menanak beras ketan. Sambil menunggu, siapkan bahan lainnya yaitu kupas daging kelapa tadi dari kulitnya. Cuci agar bersih, kemudian parut. Proses pemarutan kelapanya secara manual teman-teman, menggunakan parutan yang terbuat dari kaleng seperti ini. Jadi harus sangat berhati-hati, kalau tidak nanti jari tangan kita terluka. Wah, nasi ketannya hampir jadi, tapi masih belum selesai. Tambahkan larutan garam dulu untuk memberikan cita rasa asin. Ditakar sesuai kebutuhan ya. Tuangkan dan aduk hingga merata, diamkan selama 15 menit agar menyerap. Setelah itu, masukkan parutan kelapanya. Masukkan kembali nasi ketan yang sudah dicampur dengan larutan garam dan parutan kelapa untuk dimasak sampai matang selama 30 menit. Disupatkeun deui salami 30 menit atanapi 25 menit. Nah, nasi ketan sudah matang. Proses selanjutnya yaitu menumbuk nasi ketan menggunakan dulang dan halu, semacam wadah dan tongkat yang terbuat dari kayu untuk menumbuk seperti ini. Semakin ditumbuk, maka semakin lengket adonannya. Tandanya nasi ketan tadi sudah menjadi adonan ulen. Jika sudah selesai, tuanglah adonan ulen ke atas nampan besar seperti ini yang disebut dengan nyiru. Ratakan adonan dan bentuk menjadi lingkaran besar. Ulen ini nantinya akan disajikan dengan bebiye. Bebiye terbuat dari bahan sisa masakan di hari raya yang terdiri dari gulai daging sapi, bihun, kentang, buncis, wortel, cabai hijau, dan yang lainnya. Setelah itu, jemur adonan ulen untuk beberapa saat agar adonan sedikit mengering dan tidak lengket. Jika sudah kering, potong ulen dengan bentuk sesuai keinginan.
Yang ini dipotong kotak-kotak. Dadakan. Goreng ulen di minyak dengan api sedang. Nah, ini dia bebeyenya. Ada ulen, ada bebeye. Dua paduan yang tidak akan terpisah. Tada! Ulen buatan Ibu Neni dan Bapak Adul siap disajikan untuk keluarga. Terlihat sangat enak ya. Makanan ini sangat khas dan menjadi makanan wajib ketika berkumpul di hari raya maupun setelahnya. Itulah cerita Sans Point of View kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Sehat selalu ya.